Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Pak Muis dan kita semuanya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya adalah Ahmad Akbar Bibila, salah satu mahasiswa dari mata kuliah mekatronik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan atau mempresentasikan hasil tugas atau proyek akhir saya yang tugas saya itu yakni adalah melakukan simulasi pada OpenGL dan pada Relo Robot ya langsung pada website yang diberikan. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan untuk codingan yang saya lakukan, di mana codingan yang saya lakukan itu adalah pertama untuk di planner.c. Planner.c itu yang pertama-tama melakukan define dari Dynavig-Chattenburg-nya. Ada D1, A1, A2, A3, D4, A5, dan D6. Ini sesuai dengan yang ada di emas. Kemudian saya melakukan inisialisasi variabel, saya taruh di struct, yang ini x, y, z pada global odom, q1, q2, q ini pada global rotation, itu Jacob inverse-nya. Ada juga global arm-nya, dia ada sudutnya, θ1, θ2, θ3, dan seterusnya. Seperti itu. Ini seperti yang lainnya, ini untuk inisialisasi variabel lainnya. Gitu. Oke, jadi yang pertama saya lakukan adalah int set arm. Di mana int set arm ini berisikan tentang join pada robot Yaskawa yang ada pada di emas, ya emas. Di mana robot Yaskawa ini pertama itu akan dimasukkan atau disisipkan oleh PWM yang diinginkan. Di mana untuk join satunya itu sesuai di mas diminta itu adalah kurang dari di antara minus 45 sampai 45. Jadi kalau tidak di antara itu maka dia akan return 0. Jika di antara minus 45 dan 45 maka dia akan bergerak. Untuk Q1-nya bergerak, Q float, join 1, DTR. Begitu pula juga pada join 2 juga, tapi bedanya itu adalah pada besar PWM yang dimintanya itu. Oke, join 2 begitu, join 3 pun begitu, sampai join 6 pun begitu juga. Oke, selanjutnya yang dilakukan itu adalah forward kinematik. Jadi forward kinematik ini saya lakukan itu adalah codingannya itu saya lakukan di MATLAB. Berikut adalah codingannya, di mana saya masukkan Dynavig-Chattenburg, yang Dynavig-Chattenburg yaitu angka-angkanya itu ada terdapat pada emas, di T1, T2, T3, T4, dan T final, matriks finalnya itu nanti akan setiap T-nya itu akan dikalikan dan nanti akan dibuat matriksnya. Ini saya lakukan simulasi di MATLAB. Kemudian setelah didapatkan hasilnya dan disimulasikan, itu nanti matriks dari yang didapatkan itu nanti diambil 3 matriks yang bagian belakangnya aja, nanti akan dimasukkan ke bagian sini untuk mendapatkan forward kinematic result x, y, z-nya. Seperti ini. Nah, kemudian nanti setiap sudutnya atau θ1, θ2, θ3, θ4, θ5, θ6-nya akan dimasukkan ke dalam float dan disimpan ke dalam global odom forward kinematic result. Gitu. Selanjutnya yang dilakukan kedua adalah melakukan inverse Jacobian. Inverse Jacobian ini dilakukan menggunakan rumus yang seperti ada pada robotik. Jadi dia itu kan matriksnya itu kan 3 kali 6, di mana 3-nya itu adalah 3x, y, z, dan 6-nya itu ada 6 joinnya ya. 6 joinnya. Nah, ini rumusnya seperti pada robotik, saya masukkan saja ke sini. Rumusnya sudah saya masukkan ke sini. Kemudian setelah dimasukkan, saya menggunakan suatu library tambahan, yaitu namanya GSL Matrix. GSL Matrix ini adalah untuk menyusun Jacobian itu ke dalam matriks. Seperti ini, jadi caranya GSL Matrix set, nanti Jacobian 0, J11, J12, J13, dan seterusnya, hingga J36. Nah, selanjutnya, ini baru untuk menyusunnya. Nah, kemudian untuk mendapatkan dari Jacobian inverse-nya itu digunakan suatu library baru yang nanti di-include di atas, itu namanya Jacobian Moore-Penrose P-inverse. Ini untuk melakukan
Jacobian inverse secara cepatnya ya, seperti itu kurang lebih. Nah, selanjutnya setelah sudah dapatkan Jacobian inverse-nya, nanti kita akan mengalihkan Jacobian inverse tersebut dengan matriks-matriksnya itu. Jadi GSL nanti dikalikan dengan X dot, nanti Jacobian inverse dikalikan Y dot, dan Jacobian inverse-nya itu dikalikan dengan Z dot. Kemudian setelah itu untuk hasil inverse Jacobian result itu Q1 akan dikalikan dengan RTD atau radian to degree untuk mendapatkan sudut dalam degree itu. Nah, kemudian untuk targetnya itu kan nanti untuk targetnya itu nanti dia akan bergerak grippernya ya, gripper akan bergerak. Nah, jadi untuk targetnya itu tinggal ditambahkan arm data now theta 1 yang arm data sudut sekarang itu nanti tinggal ditambahkan dengan Jacobian inverse yang sudah dihitung pada bagian atasnya tadi. Itu nanti akan mendapatkan target atau posisi terakhir dari si n vektornya itu. Ya, seperti itu. Nah, untuk bagian planar GL-nya, ini bagian model robotnya, kemudian terus, nah di sini di keyboard nanti akan dilakukan gerakan-gerakan, di mana pada bagian sini, pada bagian saya mendeklarasi pada 7, 8, dan 9, 7, 8, dan 9, nanti dia itu akan bergerak maju mundur atau naik turun dan berputar kanan kiri seperti itu. Oke, mungkin untuk singkat waktunya mungkin saya akan langsung kompil saya di Cygwin-nya. Dimana pada Cygwin ini sebelumnya sudah saya make, jadi tinggal saya make, kemudian tinggal saya start saja, start Xwin planar. Salah. Start Xwin kurang T tadi. Ya itu. Nah, inilah bentuk robotnya. Saya zoom sedikit. Sorry. Saya gerakin dikit putar. Nah, jadi dia itu akan bergerak tuh, dia kanan kiri, dia bisa bergerak kanan kiri ketika saya pencet keyboardnya, dia akan bergerak naik turun juga ketika saya pencet angka 9, dan dia akan bergerak maju mundur juga. Nih, maju mundur seperti itu. Itu robotnya. Ulang, misalkan ini adalah kanan kiri, ini adalah naik turun. Naik turunnya, ini saya balikin turun lagi, dia naik. Dia ini belok kanan kiri, dan dia maju mundur, dan ini maju mundur, ini kanan kiri, seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk bagian yang Arduino atau real life adalah real robot maksud saya. Ini dia itu sebenarnya hampir mirip dengan yang di OpenGL atau yang di Cygwin. Cuma bedanya kalau misalkan pada bagian ini sama ya, yang ini. Jadi untuk setnya jadi di set PWM-nya, itu di LEDC write untuk PWM value-nya. Saya gunakan delay-nya segini biar nggak terlalu lama nanti ketika disimulasikan gerakannya. Itu sama ini sampai gripper sampai Q7. Ini selanjutnya melakukan forward kinematik, rumusnya sama. Habis itu inverse Jacobian-nya juga tadi sama kayak yang di OpenGL. Yang kayak di OpenGL sama, nanti disimpan dalam ini struct global rotation inversion Jacob. Ini menggunakan matriks 3x6 juga. Nah, bedanya itu adalah untuk membentuk suatu matriksnya itu, kalau yang tadi OpenGL itu menggunakan GSL matrix. Nah, kalau di sini menggunakan BLA matrix karena di sini itu juga sebenarnya sama, cuma ini lebih singkatnya biar lebih mempermudah dalam itunya. Kalau tadi kan panjang tuh, harus baris pertama, baris kedua, baris tiga. Nah, ini mempermudahnya menggunakan BLA matrix.
matriks, saya baru dibuat matriksnya. Habis itu untuk membuat inverse-nya ini harus dilakukan Jacobian Mood Transpose dikali sama dengan Jacobian dikalikan Jacobian Transpose, dan terakhir untuk mendapatkan inverse itu Jacobian Mood Transpose. Nanti Jacobian inverse-nya akan dihasilkan itu dari Jacobian transpose yang dihasilkan dikalikan dengan Jacobian mood inverse. Nanti akan didapatkan Jacobian inverse-nya. Nah, kemudian itu baru dapat namanya Jacobian inverse. Nah, untuk mengaplikasikannya ke dalam sudut-sudut atau join-joinnya, maka nanti akan dimasukkan ke dalam Q dot. Q dot itu yang akan menggambarkan dari posisi atau sudut join-joinnya itu. Nanti Jacobian inverse akan digantikan dengan position si D dot ini. Position D dot ini akan berisikan X dot, Y dot, dan Z dot. Gitu. Nah, untuk inverse Jacobian ini nanti sama seperti yang di PenGL, dia akan Q dot dikalikan RTD, Q dot 1 dikalikan RTD, dan lain sampai 6. Ada 6, kemudian hal ini digunakan untuk agar mendapatkan sudut join pada degree. Seperti itu. Oke, kemudian ini set arm-nya atau gripper-nya, ini sama yang tadi untuk mendapatkan Q finalnya. Kemudian ini untuk menggerakkan setiap joinnya, yaitu itu untuk mencoba-coba. Misalkan kita ingin gerakan pada posisi segini, maka move 1 berhasil, jika enggak gagal. Seperti itu. Saya coba-coba sampai move 7, move 7 di gerakan move 7. Nah, kemudian ini sama juga halnya seperti yang tadi. Ya, kalau tadi kan menggerakkan siapa namanya? Si Jacobian inverse itu kan pakai keyboard ya, pakai keyboard. Nah, ini karena ini real robot, ini kita nggak bisa menggunakan pakai keyboard. Jadi N effector yang nanti yang akan digerakkan sama si inverse Jacobian kita ini itu akan diset pada bagian sini, di mana saya ngesetnya itu adalah untuk Jacobian inverse. Misalkan saya ingin menggerakkan 10 cm ke arah kanan atau depan atau ke arah naik turun, itu bisa saya atur di bagian sininya. Nah, 10 ini 10 cm ya. 10 cm ini untuk yang bagian forward atau bagian majunya. Nah, kemudian ada kalau backward tinggal bagian X-nya itu tinggal kita minuskan, tinggal kita negatifkan. Ada juga yang kanan kiri itu berarti pada sumbu Y itu nanti tinggal kita ganti pada sumbu Y-nya. Kita mau ngegeser dia, kita mau gerakan dia berapa itu tinggal diganti di bagian sini. 10, untuk balikannya tinggal minus 10, dan yang terakhir itu untuk up down atau naik turunnya itu menggunakan yang bagian sumbu Z, itu dia naiknya 10, untuk turunnya minus 10. Nah, misalkan Jacobian inverse-nya masuk atau sukses diimplementasikan ke dalam robot tersebut, atau misalkan Jacobian inverse-nya kita masukkan ini, dia beneran naik, maka akan ngeprint Jacobian inverse 5 berhasil. Jika gagal, Jacobian 5 inverse, move inverse Jacobian 5 gagal. Seperti itu. Untuk percobaannya mungkin bisa saya langsung ekspor. Nah, setelah saya ekspor, buka foldernya. Nah, di foldernya ini ada dua Arduino, ada dua ini, yang .ino-nya sama .bin-nya. Ini akan saya kopas aja langsung ke dalam sini. Dan ini sudah masuk npm dan nama saya. Saya coba kontrol 6 DOF, saya coba cek kontrol 6 DOF. Nah, ini max time-nya saya tadi kan awalnya 20. Saya ganti ke 50 biar saya bisa melihatnya agak lama sedikit. Seperti itu. Saya coba upload. Nah, ya, di situ robotnya mulai bergerak.
Dia bergerak kanan, kiri. Ya, seperti itu. Move 3, move 1 berhasil, 6 gagal. Nah, ini untuk bergerak. Nah, dia bergeraknya seperti ini. Untuk kanan, kiri, berhasil. Nah, mungkin ini 10 cm ya. 10 cm kan tidak terlalu jelas pergerakannya. Terlalu jelas pergerakannya. Jadi mungkin ini terjadi karena itu terlalu kecil, atau mungkin bisa saya besarkan lagi ininya biar terlihat lebih jelas. Saya buat 100 mungkin ya. Lebih jelas perbedaannya. Nah, seperti ini. Saya save. Ekspor lagi. Oke, saya source sketch. Saya kopas saja. Nah, ini adalah awal-awal itu dia akan nyoba bergerak pada satu posisi yang tadi diatur. Yang misalkan pertama itu pada posisi 50, 20 dan lain-lain. Nah, ini dia akan cek berhasil atau enggaknya. Dia akan bergerak 10, 10, 10. Nanti itu dia akan lebih kelihatan pergerakannya kanan kirinya, naik, turun, seperti itu. Ya, jadi tadi yang awal tidak kelihatan karena mungkin terlalu kecil yang saya gerakannya, makanya saya gedein lagi. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.